Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Pasti Bisa. Kita bahas tentang pembahasan soal TKA Matematika SMP dari nomor 1 sampai nomor 8. Baik, kita mulai dari nomor 1 yang ditanya suhu mula-mula di dalam kulkas adalah minimal derajat Celcius. Pada pukul 10.50 ada pemadaman listrik. Akibatnya suhu di dalam kulkas naik 2 derajat Celcius setiap 12 menit. Suhu di dalam kulkas pada pukul 12.02 adalah, berarti diketahui kan minimal derajat Celcius. Mulainya pukulnya dari 10.50 menjadi pukul 12.02. Itu berapa lama? Kita tinggal hitung. 10 ke 12 kan 1 jam. Dari 50 ke 02 jadi 12 menit. Maka dari 1 jam 12 menit jadi 1 jam kan 60. Kemudian tambahkan 12, 72 menit. Nah, di sini akibatnya suhu di dalam kulkas naik 2 derajat Celcius gitu. Karena setiap itu kan 12 menit. Jadi 2 derajat Celcius itu semakin naik gitu. Maka tinggal hitung aja dari 72 menit yang didapatkan dari pukul 10.50 menjadi 12.02 ya. Langsung dibagi yang diketahui setiap 12 menit akan menjadi 6. Maka dari 2 derajat Celcius itu semakin naik, tinggal kali aja setiap itu kali 6 akan menjadi 12 derajat Celcius. Jadi suhu di dalam kulkas pada pukul 12.02 ini akan menjadi suhu mula-mula ini, artinya awal, berkisar minimal derajat Celcius. Lalu 12 itu ditambah derajat Celcius akan menjadi minimal tambah 12 jadi 7 derajat Celcius. Oleh karena itu jawabannya adalah yang D. Kita lanjut nomor 2. Hasil dari min 4/9 kali min 108 yang tengah pakai buka kurung dibagi 6 tutup kurung, min pangkatnya ini min 1/3 tutup kurung lagi pangkat 2 yang di tanda atas. Cara pengerjaannya yang posisinya di paling dalam tanda kurung ini ya, yaitu 4/9 nya min dikali min 108 dibagi 6. Jadi 9 sama 108 tinggal kita coret. 9 nya ini habis, 108 ini bisa dibagi 9 jadi 12. Maka min 4 dikali min 12 min kali min positif jadi 48 dibagi 6 jadi 8. Yang di paling dalam dapatnya 8. Habis itu langsung aja buka kurung, dalam lagi dapatnya 8 pangkat 1/3
tutup kurung lagi pangkat 2 gitu. Kalau pangkatnya kurung, pangkatnya sepertiga sama 2 itu dikali, karena pangkatnya kurung sepertiga sama 2 dikali. Jadi 8, pangkatnya ini min ya, min sepertiga dikali 2 gitu. Jadi dapatnya 8 pangkat min 2/3 gitu. Ini min ya, pangkat min sepertiga. Jadi kalau pangkatnya min jadi pangkat yang positif, jadi penyebut, yaitu 1/8 pangkat 2/3. Positifnya penyebut si pangkatnya dari pangkatnya negatif di posisi pembilang. Maka jadi 1 per, lebih enaknya 8 akar 3 kan jadi 2 kuadrat jadi 4 ya. Maka hasilnya menjadi dari 1/4 yaitu 0,25. Oleh karena itu jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 3. Perbandingan uang Zara dengan uang Zeta adalah 5/3. Sedangkan perbandingan uang Zeta dengan uang Zoni adalah 2/4. Jika selisih uang Zoni dan uang Zara adalah seharga Rp190.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah Zara itu sebagai lambangnya A, karena kata depannya Z-nya sama ya. Kalau Zeta itu lambangnya E aja, lebih enaknya. Kata depannya Z sudah sama ya. Yang beda itu A, E sama O gitu. Kemudian Zoni itu sebagai O. Jadi diketahui perbandingannya Zara itu A banding E itu sebesar 5/3. Kemudian Zeta itu E banding Zoni kan O itu sebesar 2/4. Ini kita cari dulu KPK ya. A banding E nya berarti di tengah yang Zeta banding Zoni itu O. Tinggal hitung KPK-nya 5/3. EO itu 2-nya tengah banding 4 gitu caranya. Ini kalikan KPK-nya ya. Ini 3 sama 2, KPK-nya ini jadi 6 ya. Kemudian banding. Habis itu 3-nya atas, tinggal kalikan ke bawah ya, sama 4. Cari yang untuk perbandingan Zoni. 3 kali 4 jadi 12. Setelah itu 5-nya di kiri, kalikan yang bawah berarti 2 ya ini ya, ke bawah ke sini untuk menentukan perbandingannya di ujung kiri yaitu Zara. Berarti 5 kali 2 jadi 10 kali silang ya. Maka dapatkan perbandingan Zara, Zeta dengan Zoni. Itu ya. Jadi totalnya tinggal kita hitung aja. Dapatkan ketiga perbandingan. 10 tambah 6, 16 tambah 12 jadi 28. Habis itu diketahui selisihnya uang Zoni dan Zara. Berarti O dikurangin A itu sebesar 190.000 gitu. Jadi kalau O itu kan dapatnya 12X, tinggal kita kurangin A-nya kan 10 Zara, 10X sama dengan 190.000. Katakanlah variabel ya.
Maka 12 kurang 10 jadi 2x sama dengan 190.000. Tinggal kita cari x-nya. 190, 2-nya 2x sama x kan digabung dikali ke kanan jadi penyebut. Maka 190.000 dibagi 2 hasilnya 95.000. Jadi yang diminta jumlah uang ketiga dari Zara, Zeta, dan Zoni ya. Jadi yang A dulu jadi 10x ya. Jadi 10 kali 95.000 akan menjadi 950.000. Kemudian zeta itu E bandingnya 6x ya, sama dengan 6 kali 95.000, dapatnya 570.000. Kemudian O itu punya Zoni, jadi O yang paling gede ya, 12x sama dengan 12 kali x-nya itu dapatkan 95.000, jadi 95 kali 12 1.140.000. Tinggal hitung aja jumlahnya ya. Jumlah ketiga tinggal kita hitung dari 950.000, 570.000, 1.140.000. Tinggal ditambahin aja nolnya pasti. Ini 0, 5 tambah 7, 12 tambah 4, 16, 1 pinjam 10, 15, 16, 1 pinjam jadi 2. Jadi maka jumlah uang mereka bertiga itu seharga 2.660.000 rupiah. Oleh karena itu jawabannya adalah yang D. Kita lanjut nomor 4. Peserta suatu pertunjukan berbaris di tengah stadion. Pada baris pertama terdapat 3 orang. Setiap baris berikutnya bertambah 3 orang, lebih banyak dari baris sebelumnya. Jika ada 18 baris, maka jumlah seluruh peserta yang ada pada barisan tersebut adalah, ini tentang barisan aritmatika ya, dan deret. Jadi baris pertama itu awalnya itu 3. Kemudian setiap baris berikutnya itu pasti bertambah, itu beda sebesar 3. 3 orang lebih banyak dari baris sebelumnya. Awalnya itu dinyatakan U1. Rumus barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A itu awal ditambah buka kurung N dikurangin 1 tutup kurung kali B. Kemudian kalau mencari deret SN sama dengan N dibagi 2 dikali buka kurung 2 kali A ditambah buka kurung N dikurangin 1 tutup kurung kalikan B gitu. Ini rumus ini sebagai namanya barisan aritmatika, yang SN itu sebagai deret aritmatika. Jika ada 18 baris, 18 baris itu kan katakanlah N itu sebanyak 18, tapi disuruh jumlah seluruhnya pakai deret N nya kan 18, sama dengan 18 bagi 2
kali buka kurung 2 kali awalnya 3 ditambah open N-nya itu 18 dikurangi 1 tutup kurung kali B-nya 3 tutup kurung. Jadi 18 bagi 2 itu 9 kali buka 2 kali 3 6 tambah 18 kurangi 1 17 kali 3. 17 kali 3 itu 51 sama dengan 9 kali 6 tambah 51 jadi 57. Maka jumlah seluruh peserta sebanyak 18 baris akan menjadi 513 orang. Oleh karena itu jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 5. Ibu Mira memberi mobil seharga 180 juta rupiah. Mobil itu kemudian dijual seharga 147 juta 600 ribu rupiah. Yang ditanya persentase kerugian Ibu Mira. Kalau harga beli HB itu 180 juta rupiah. Untuk harga jual HJ sebesar 147 juta 600 ribu rupiah. Maka yang ditanya persentase rugi. Rumusnya itu harga beli dikurang harga jual per harga beli dikali 100%. Ini rumus dari persentase rugi. Jadi kita pakai rumus saja secara langsung, yaitu persentase rugi sama dengan harga beli HB 180 juta dikurangin 147 juta 600 ribu, tinggal kita bagi 180 juta dikali 100% akan menjadi 32 juta ya, 400 ribu rupiah per 180 juta dikali 100%. Tinggal coret aja 1 2 3 4 5. 5-nya coret 1 2 3 4 5 coret aja. Jadi 1800 coret ya. 324 ini bagi 18 jadi 18. 1800 jadi 100 ya. Tinggal coret. Jadi persentase kerugian Ibu Mira sebesar 18%. Oleh karena itu jawabannya adalah yang D. Kita lanjut nomor 6. Aryo membeli 40 lusin sarung seharga 132 ribu rupiah per lusin. Sarung tersebut dijual lagi dengan harga 340 ribu rupiah per kodi. Jika Aryo berhasil menjual seluruh sarung dalam waktu 10 hari, maka Aryo jadi 40 lusin diubah ke buah, kan satu lusin itu kan 40 kali 12 akan menjadi 480 buah. Jadi 480 buah itu ubah ke kodi. Dari 480 dibuah ke kodi kan bagi 20. Jadi 24 kodi. Yang kita cari itu harga beli sama dengan, kalau 40 lusin tetap ya seharga 132 ribu rupiah per lusin, tinggal kali 40 lusin jadi seharga 5.280.000 rupiah.
sedangkan harga jual itu seharga 340.000 rupiah per kodi. Tinggal kali, kalau kodi 24 seharga 8.160.000 rupiah. Jadi syaratnya harga beli itu lebih kecil daripada harga jual, itu pakai untung. Jadi kita langsung pakai untung. Rumusnya harga jual kurang harga beli sama dengan EP 8.160.000 rupiah dikurang 5.280.000 rupiah. Tinggal kurangin, coret ini sama 8 2, jadi seharga 2.880.000 rupiah. Jadi untung dalam 10 hari itu seharga 2.880.000 rupiah. Tapi di sini yang diminta untung dalam 1 hari, dari seharga 2.880.000 rupiah dibagi sama 10, dalam 1 hari itu sekitar 288.000 rupiah. Maka kalau 288.000 rupiah dalam 1 hari, tapi jawabannya 576 ya. Kalau EP 576.000 rupiah itu sebenarnya dalam 2 hari untungnya. Oleh karena itu jawabannya adalah yang C. Kita lanjut nomor 7. Jika X bilangan bulat ganjil yang lebih dari 13 dan kurang dari sama dengan 27, maka banyaknya himpunan bagian dari X. Nah, X-nya itu berapa aja bilangan bulat ganjil yang lebih dari 13 lebih dari pakai kurung gini, nggak pakai sama. X lebih kecil, yang ada sama dengan itu tanda garis bawah 27. Jadi X berapa aja, tapi ini hati-hati, yang ditanya bilangan bulat ganjil. Yang 13-nya gak boleh ikut karena angkanya lebih kecil, gak sama. Berarti minimal 15, 17, 19, 21, 23, 25, karena ada sama dengan 27-nya ikut. Jadi hitung aja berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang ditanya banyaknya himpunan bagian dari X-nya berapa gitu. Jadi banyaknya himpunan, jadi sebanyak N-nya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka N-nya sebanyak 7. Jadi tinggal kita hitung banyaknya himpunan bagian dari X ya. Tinggal kita hitung 2 pangkat N-nya kan 7, akan menjadi 128. Oleh karena itu jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 8. Bentuk sederhana dari 3A buka kurung 4B tambah 7C min D tutup kurung min 10 buka kurung min 2AD ditambah 6AC tambah 3AB tutup kurung. Ini kita perangi ya. Berarti kita cari perangi, kalikan luas sama dalam. Maka 3A
kali yang dalam 4B. Jadi 3 kali 4 12 AB. Kalau kali gabung ditambahin 3 kalikan 7 jadi 21 AC. Habis itu 3A dikalikan yang dalam min D jadi min 3 AD. Kemudian min 10 yang negatif kena, kalikan yang dalam min 2 AD. Min sama min jadi plus 20 AD. Min kalikan sama positif jadi min 10 sama 6 kali 60 AC. Min sama positif tetap min 10 sama 3 30 AB. Maka sama dengan 12 AB, yang AB 30 ya, nilai dari koefisiennya 30 AB plus 21 AC dikurang 60 AC minus 3 AD ditambah 20 AD. Jadi maka jawabannya 12 kurangin 30 jadi min 18 AB plus 21 kurangin 60 jadi min 39 AC min 3 tambah 20 plus 17 AD. Gitu caranya. Oleh karena itu jawabannya adalah yang cek. Itu aja pembahasan soal TKA Matematika SMP dari nomor 1 sampai nomor 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.